عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين. وصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. وصل وسلم على سيدنا محمد صاحب القرآن صلاة تجعلنا بها حامل القرآن لفظا ومعنى وعملا ظاهرا وباطنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita berniat menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan niat talabul ilm Allah menambah keberkahan hidup kita, Allah mengkaruniakan keberkahan waktu-waktu kita, dan Allah jadikan kita semua bersama anak-anak cucu dan keturunan kita menjadi ahlu Quran wa khassatuh. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal istifadah wal ifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah al-khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan berupa as-sihah. Yang kedua, Allah mengkaruniakan kita nikmat al-faragh, ya sehat, ya luang waktu. Maka kita bersyukur, kita jadikan nikmat kesehatan dan nikmat luangnya waktu untuk duduk berdampingan satu sama lain dengan saudara kita, mengambil manfaat daripada ilmu yang mudah-mudahan memberikan kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan duduknya kita ini adalah wasilatul jannah, wasilah kita masuk surga insyaallah. Amin. Dan di dalam surga kita bisa saling pandang satu sama lain. Dan pandangan kita yang paling indah adalah memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biografi dibacakan oleh anak muda, kayak mau bacakan calon sarjana cum laude. Kaget pakai dibacain. Mana ujungnya ada munsyid lagi. Penyanyi gambus. Penyanyi gambus itu kalau orang Arab bilang al-fannan, munsyid. Nah, itu. Hari ini kita ingin bicara tentang Quran dan ingin bicara tentang Ramadan. Quran dan Ramadan. Maka temanya adalah Ramadan ma'al Quran. Sebagai nama MBA itu Majlis Al-Quran Ma'ana atau Ma'ana Al-Quran. Bagaimana kita jadikan Ramadan bersama Al-Quran sebagaimana kebersamaan orang-orang pendahulu kita, as-salaf as-salihin, bersama Al-Quran ketika datang bulan suci Ramadan. Sebab banyak di antara kita ini atau di kalangan muslimin menjadikan Ramadan adalah aktivitas
yang seolah hanya lapar dahaga saja bedanya. Banyak di antara kita yang menjadikan Ramadan itu hanya membedakan kumpul-kumpul di waktu sore dan pagi untuk sekedar ngabuburit, entah apa yang mereka dapatkan. Bahkan sebahagian dari mereka hanya mengatakan marhaban ya ahlan wa sahla syahrul Ramadan, selamat datang Ramadan, lalu dia pulang, dia pergi, dia tinggalkan. Padahal dua, kalau kita menyebut Ramadan adalah tamu kita, tentu sebaik-baik tuan rumah adalah bersyukur dengan tamu yang datang, karena setiap tamu membawa keberkahan. Kalau kita anggap Ramadan tamu, maka kita jamu tamu kita itu dengan jamuan yang banyak juga. Apa kita jamu? Kita temenin dia berlama-lama, mungkin nemenin dengan qiyamul lail, mungkin nemeninnya dengan mudarasah Quran, mungkin nemeninnya dengan amalan-amalan yang lain, baik rukun, wajib, sunnahnya. Kalau dia tamu kita, gak mungkin kita selamat datang masuk ke sini rumah saya punya air putih, cuman air putih. Setelah disuguhkan air putih, dia tinggal pergi. Artinya apa? Berarti kita sebagai tuan rumah tidak menghargai tamu, di mana tamu adalah hadiah minallah. Kalaulah Ramadan itu adalah tuan rumah, sebagaimana dalam Alenia paragraf pertama khutbah Nabi SAW di akhir Sya'ban, kita ini dhiyafatillah, kita ini tamunya Allah. Artinya kita ini tamunya Ramadan. Maka Ramadan menjamu kita. Ramadan memberikan hidangan-hidangan yang nikmat, lezat dan sempurna. Kenapa bisa begitu? Karena yang menghidangkan yang maha sempurna. Tentu hidangannya sempurna. Maka kalau kita merasa menjadi tamunya Allah, kita merasa menjadi tamunya Ramadan, tentu kita ingin menjadi sebaik-baik tamu. Tidak mungkin kita menjadi tamu yang tak beradab. Tidak mungkin kita menjadi tamu yang kurang beretika. Tentu apapun yang dihidangkan oleh tuan rumah kal mayyit, seperti mayit tamu itu. Habis, hajar, sempurnain. Sebagaimana dalam kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika mendatangi muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada suguhan makanan yang banyak, lalu dimakan semua oleh Imam Syafi'i tanpa tersisa. Sampai-sampai putranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahandanya, tolong ya walidi, tanyakan kepada gurumu yang mulia itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa beliau sebanyak itu makan? Bukankah orang alim dan saleh itu makannya sedikit? Lalu kemudian ditanyalah oleh muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bertanya beliau kepada gurunya Al-Imam Syafi'i, seorang imam besar, imam min imam al-madzahib. Apa jawaban beliau? Ya walad, kullu ta'amin ta'amu sakhiyun dawa. Makanan yang dihidangkan oleh orang yang hatinya lapang, yang hatinya loman, yang hatinya ada kemurahan, dawa, jadi obat. Maka setiap suapan dari makanan yang aku ambil dari piring-piring dihidangkan oleh ayahmu Ahmad bin Hanbal, aku yakinkan kepada Allah akan jadi obat. Hada dawa. Kenapa? Sebab ta'am sakhi. Makanan ini dihidangkan oleh orang yang sakha, yang murah, yang lapang, yang loman, karena muridnya, sebagai penghormatan kepada gurunya. Maka begitu juga sebaliknya, wa ta'amu bakhilun da. Maka hati-hati, jangan sampai hidangan makanan itu ada rasa ketidakteraan dari hati kita. Maksudnya makanan yang dihidangkan oleh orang yang punya sifat pelit, itu menjadi penyakit. Ada banyak. Saat kita mau kedatangkan sahib kita, atau teman kita, atau rekan kita, atau mungkin yang tidak kita perkenankan datang, wah si fulan mau datang nih, ngabisin makanan dia mah. Pasti ada yang begitu. Maka makanan yang tadinya nikmat jadi enggak nikmat. Kenapa? Hadadda, ini penyakit. Tidak ada kemurahan di dalam hati yang menghidangkannya. Maka Allah menghidangkan jamuan yang paling lezat,
mendapatkan hidangan yang paling nikmat dengan adanya Ramadan ini, bil barakah wal maghfirah wal rahmah, dan seluruh kebaikannya Ramadan untuk kita yang tidak diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bersyukur. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayah. Quran dan Ramadan. Ramadan ma'al Quran. Jadi antara Ramadan dengan Quran, Quran dan Ramadan adalah satu paket yang tidak mungkin dipisahkan. Maka dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperlakukan Ramadan tidak sebagaimana bulan yang lain. Ketika orang bertanya, hari yang paling mulia kedudukan dan paling tinggi derajatnya hari apa? Kamis dan malam Jumat atau yaumul Jum'ah. Yang paling bagus untuk bersalawat hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat. Maka sebaik-baik bulan, afdalus syuhur wa afdalul layal wa afdalul ayyam wa afdalus sa'at Ramadan. Dan sebaik malam, sebaik hari, sebaik waktu itu kita pergunakan dengan seindah-indah sairil kalam wa fadlul kalam wa khairul kalam ma huwa al-Quran. Enggak ada obrolan lain kecuali Quran. Enggak ada bincang-bincang lain kecuali Quran. Enggak ada pembahasan yang lain kecuali Quran. Enggak ada diskusi yang lain kecuali Quran. Hada Ramadan. Maka Nabi di luar Ramadan tidak akan lebih banyak beliau mudarasah dengan Quran kecuali Ramadan. Bahkan terbiasa beliau tasmi', saling menyimak dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam satu kali dalam satu Ramadan hataman. Akan tetapi sebelum beliau wafat, 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau melebihkan waktunya untuk berdiskusi, berdialog dan saling menyimak malaikat Jibril alaihissalam dengan Al-Quran lebih daripada 1 kali. Artinya apa? Perhatian khusus bagi Nabi SAW kepada Al-Quran tentu paling sempurna di antara kita. Maka hari ini kita bicara tentang bagaimana perlakuan kita kepada Al-Quran di saat bulan di mana diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran. Kita bicara pertama, Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk. Begitu banyak ayat Al-Quran diterangkan tentang petunjuk. Sebagaimana Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang lain, di redaksi yang hampir sama kalimatnya. Kalau dari Al-Baqarah qala habitu minha jami'a. Dalam Al-Baqarah 38. Dalam surat Taha qala habita minha jami'a. Kalau dalam Al-Baqarah fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surah Taha qala habita minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau kita sudah didatangkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, ada buku panduan kita untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini, yakni Al-Quranul Karim. Faman tabi'a hudai, siapapun kita, enggak peduli berangkat dari mana dia, anak keturunan siapa, dari suku apa, dari golongan mana, bagaimana bentuk jasad jisimnya, enggak peduli. Kalau kita mengikuti petunjuk Quran, dengan bimbingan Quran, dengan panduan Quran, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan kita. Bagaimana nasib kita di dunia? Dah, yang penting kita akhirah selamat.
Kita tidak peduli bagaimana kedudukan kita di dunia. Punya pangkat, punya jabatan, punya sesuatu yang banyak orang banggakan dan cari. Enggak. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan fil akhirah. Khalidina fiha abada. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Kalau kita begitu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Termasuk orang-orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, dia tidak akan mendapatkan kesedihan. Dia tidak akan merasa sedih, apalagi hanya kehilangan dunia. Kehilangan dunia, enggak ada kesedihan. Kenapa? Yang dia takutkan ketika dia kehilangan iman. Yang dia takutkan ketika dia kehilangan ketakwaan. Yang dia takutkan ketika dia hilang keistiqomahan di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Taha. Faman tabi'a hudai. Kalau dia mengikuti hidayah petunjuk Al-Qur'an, fala yadhillu wa la yashqa. Yakinlah bahwa kita semua ini tidak akan sesat jalannya. Tidak akan terdampar di satu tempat yang gelap. Tidak akan menemukan jalan yang buntu. Wala yashqa. Termasuk celaka. Tidak. Karena apa? Kita tertuntun, terbimbing, terpandu oleh Al-Quranul Karim. Hudan linnas. Dalam 185 Al-Baqarah, hudan linnas. Hidayah. Maka ikutilah hidayah. Kemudian, wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai penjelas dan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Dengan Al-Quran kita terbimbing. Dengan Al-Quran kita terarah. Dengan Al-Quran kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk yang benar. Maka di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izah wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita an-nas, sebutan manusia. Karena yang mendapatkan hidayah Quran itu bukan hanya yang mereka yang beriman, tapi siapapun yang beriman, dia akan mengikuti hidayah. Maka Allah memanggil dengan kalimat, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izah min rabbikum. Telah datang peringatan, telah datang al-maw'izah, al-mawa'id min Allah, nasihat-nasihat terbaik, petunjuk terbaik. Wa shifaa'un lima fis sudur. Juga obat bagi hati-hati yang sakit, obat bagi sanubari yang terluka, obat bagi mereka yang merasakan kesempitan dan kegelisahan, juga kegundahan di dalam hati-hati mereka. Maka di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka hudan itu adalah sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu persatu titik-titik jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang menjadikan Al-Qur'an hudan, dia akan melihat titik itu sampai kepada tujuan akhir, yakni al-jannah. Wa rahmah lil mu'minin. Ma huwa rahmah? Rahmah itu adalah sasaran utama agar kita mendapatkan kasih sayang Allah yang sempurna melalui Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu enggak sembarangan Allah itu menyebut al-mu'minin di dalam kalimat ini. Sebab hanya orang yang imannya kuat, hanya orang yang bersungguh-sungguh menjaga imannya, dia juga akan menjaga petunjuknya, yakni Al-Quranul Karim. Maka di dalam surah Muhammad di ayat kedua Allah mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bihi nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum.
Siapapun kita. Dia beriman, dia beramal soleh dengan imannya. Kenapa kamu beramal soleh? Ngapain kamu Ramadan sibuk sama Quran? Emangnya nggak ada pekerjaan lain? Jadi jangan sampai ada begini. Maaf, ini kebiasaan. Entah di WA, entah di media sosial lain, entah di komentar-komentar yang lain. Begini, kalau ada pertanyaan, ente nggak ngaji, ente nggak datang ke masjid, ente nggak ikut mudarasah atau deresan Quran, ente nggak ikut orang lagi pada ngumpul-ngumpul tuh ada halaqatul Quran. Enggak, nanti aja saya lagi sibuk. Nanti aja kalau sudah lagi santai. La haula wala quwwata billah. Engkau anggap hanya orang pengangguran yang harus baca Quran. Hanya orang yang nggak punya pekerjaan baru dia baca Quran. Berarti kau anggap Quran itu apa? Bayangkan betapa ketika orang dia mendurhagai Quran, dia mengingkari Quran, setiap kalimat yang saya baca tadi, ada orang-orang yang betul-betul mengingkari Quran, maka dia termasuk di antara mereka yang celaka. Mereka yang ikutin hudan, fala yadhillu wala yashqa. Mereka yang ikuti petunjuk Quran, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Begitu juga sebaliknya, walladzina kafaru kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Begitu juga ayat selanjutnya surah Taha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka enggak ikutin petunjuk, gelap baik dunia dan akhirat. Makanya kalau kita lihat bagaimana perjalanan orang-orang dahulu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah datang Ramadan begini, beliau tidak sibuk dengan yang lain. Seorang yang ahli fiqih, ya, seorang yang faqih dengan ilmu, Al-Imam Syafi'i, beliau sibuk dengan Quran kalau sudah datang Ramadan. Wa fi riwayah 60 khatmah, 60 kali hataman. Al-Imam Hanafi, beliau menghatamkan 61, 61 kali hataman. Satu lebih sedikit di Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i pagi malam. Imam Hanafi pagi malam tarawih. Jadi tarawihnya hatam satu kali, pagi hatam, malam hatam. Kita insyaallah di atasnya. Menghayal maksudnya. Menghayalnya di atasnya. Oh, bisa 70 kali mungkin, ya. Atau tapi bacanya kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Karena itu ada thuluthul Quran. Nah, iya benar, seperempat Quran. Ente pilih yang paling nyaman. Kulhu aja terus al-ikhlas, hatam. Insyaallah. Maka kalau kita melihat salafus saleh, orang-orang pendahulu, bagaimana dia menghidupkan hari-harinya dengan Al-Quranul Karim. Bahkan wa fi qisas salihin, ada satu kisah orang saleh. Ketika datang Ramadan, beliau tidak punya waktu untuk bicara kecuali Quran. Sampai-sampai beliau mengatakan, ketika aku sudah membaca Quran, idza qara'tul Quran kal asal, manisnya seperti madu dan mengenyangkan. Maka beliau ketika siang tidak baca Quran, malam dihabiskan untuk tadarus Quran. Sampai akhirnya sebahagian yang nanya, "Wah Syekh, kenapa aku tidak melihatmu kalau siang tidak kau baca Quran? Tapi kalau sudah malam, hampir tidak ada waktu kami buat bisa menegur dan menyapamu. Kecuali kau mendekati Quran, membacanya dan menghabiskan waktumu bersamanya." Apa jawaban beliau? Ketahuilah bahwa Al-Quran ini saat aku baca seperti madu dan mengenyangkan perutku. Maka aku baca sampai tidak ada rasa lapar sama sekali. Kenapa aku tidak baca siang hari? Karena siang waktunya puasa. Biar aku dapatkan kenikmatan puasa. Kalau aku baca Quran, kenyang terus. Nggak merasakan lapar nanti. Nggak kayak yang lain lapar. Maka aku tidak membacanya. Sampai begitu. Maka kalau kita bisa, Masya Allah, kita kan tidak. Sudah ketemu mentang-mentang kata Ustadz, as-sha'im farhatan. Farhatun 'inda al-iftar. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Keberkahan, kebaikan, kebahagiaan orang yang berpuasa itu saat dia berbuka. Masya Allah. Belum juga jam 6, belum juga maghrib, jam 5, jam 4, jam 3, jam 2, bahkan mungkin jam 1, pikirannya sudah apa yang di atas meja.
Pikirannya sudah snack-snack yang dibungkus-bungkus. Pikirannya sudah, mau makan apa saya ini? Mau buka pakai apa saya hari ini? Allah. Padahal yang dimaksud ini adalah bagaimana kita merasakan kebahagiaan di saat dia bisa merasakan kenikmatan berpuasa, di mana saat itu juga dia membayangkan bahwa tidak ada makanan yang paling lezat dan yang paling rendah kedudukannya menurut kita, di mana saat itu tidak boleh kita sentuh. Yang paling suka makanan tidak boleh kita makan. Yang paling tidak kita suka pun tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena tidak ada kehalalan kita sedang berpuasa. Maka di saat buka al-waqt al-iftar, di saat berbuka puasa, tidak ada makanan kecuali semua berkah. Tidak ada hidangan kecuali semua nikmat. Tidak ada makanan dan minuman kecuali semua pengen kita nikmati. Kenapa? Karena sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa merasakan itu bukan dia yang kaya raya yang bisa sanggup membeli makanan yang paling mahal. La. Yang paling merasakan kenikmatan bukan dia yang bisa, bisa masuk hotel, nginep, dan kemudian dia bisa pesan makanan yang paling lezat dan paling mahal yang dimasak oleh chef-chef hotel tersebut. La. Andai kata sudah mendengar mulai tanda-tanda menjelang berbuka puasa, mulai memanggil itu takmir masjid atau anak-anak mudanya, sebentar lagi kita akan berbuka puasa, marilah kita banyak berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah mulai terdengar begini, duduk kita. Dimanapun kita berada, doa juga. Ya Rab, saya bersaksi. Ya Rab, saya memohon ampun. Mudah-mudahan engkau terima amal ibadahku. Sejak subuh aku memulai berpuasa dan datang maghrib aku menutup puasa hari ini. Engkau terima seluruh amal. Saat itu permohonan terbaik kita minta. Munajat yang paling terbaik kita minta kepada Allah Ta'ala. Harapannya apa? Diterima puasa kita sama Allah. Maka nggak berpikir makanan apa yang akan ketemu dengan lidah dan mulut saya. Nggak peduli minuman apa yang akan ketemu dengan yang masuk melalui kerongkongan kita. Apalagi sunnahnya Nabi, tamar, rutab. Kalau nggak kurma basah, kurma kering. Atau air putih. Selesai. Bismillah. Maka pertama ketika dia berbahagia adalah ketika dia sudah ketemu dengan waktu berbuka. Bahagia dia. Alhamdulillah engkau panjangkan umur hamba ya Rabb. Dan engkau pertemuan dengan waktu maghrib. Maka kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, aku sempurnakan kebahagiaanku ini dengan ambil wudu, menghadap kiblat, aku salat maghrib. Sempurna kebahagiaan. Sudah bisa menjalankan puasa hari itu, sudah bisa juga menjumpai Allah dengan melakukan salat berjamaah maghrib. Itu. Hatta walaupun cuman makan bukan di sini, makan di bawah pinggir toilet sekalipun. Hanya gorengan sama lontong dan air putih. Kebahagiaan yang sempurna. Tidak harus nikmat. Tidak harus mahal. Tidak harus lezat. Karena kebahagiaan hakiki di dalam hati sanubari yang ada iman kepada Rabbul Alamin. Lalu, bagaimana dengan Quran? Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ardah mengatakan ukuran seseorang hatinya bersih, suci atau tidak, bagaimana hubungan dia dengan Quran. Apa beliau bilang? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Wa fi riwayah lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau kau ingin mengukur bagaimana kadar iman dan hatimu itu bersih, suci, tulus atau tidak, baca Quran. Kalau engkau cepat merasa kenyang, berarti mulailah berpikir ada persoalan dan masalah di dalam sanubarimu. Tapi kalau kau baca Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kita baca akhir surah As-Saff, akhir surah Al-Aqaf misalnya,
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasda'jil lahum, sampai akhir kalimat gitu. Fal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Enggak selesai kita. Wah, baru Al-Ahqaf, baru awal juz 26. Masih ada surah Muhammad, masih ada surah Fatah, masih ada surat Al-Hujurat. Terus Al-Hal wal Murtahal. Habis juz 30, mulai lagi Alif Lam Mim, Al-Hal wal Murtahal, mulai lagi sampai An-Nas, sampai terus menerus. Sampai tidak merasa kenyang dengan Al-Quran yang kita baca. Maka kita beramal saleh dengan iman. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim. Ada kekuatan keyakinan di dalam diri kita dengan iman tersebut, dan apa yang turun kepada baginda Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim, maka kita ikutin petunjuknya, kita ikutin arahan dan bimbingannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada iman dan orang yang beramal saleh tersebut. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Punya dosa pasti, punya maksiat terus, punya salah gak mungkin tidak punya salah. Kita manusia pasti punya salah, kita manusia pasti sering bikin dosa dan maksiat. Maka dengan Quran, dengan kembali kepada Al-Quran, dan kita jadikan Al-Quran hidayah, kaffara anhum sayyiatihim, Allah hapus kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah terima taubat kita, wa aslaha balahum, dan Allah perbaiki kehidupan kita, Allah perbaiki hati kita, Allah perbaiki keadaan kita. Maka mudah-mudahan Al-Quran menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirah. Baik, waktunya sudah habis. Saya tutup dengan satu riwayat hadis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Quran dua-duanya memberikan syafaat. Dua-duanya memberikan syafaat. Ma huwa syafa'ah? Apa itu syafa'ah? Pertolongan. Ibarat kata ketika seseorang tenggelam di dalam lautan yang luas, sudah tidak mungkin ada pertolongan kecuali datang dari Allah. Maka ketika di masa hidupnya di alam dunia, dia menjadi sahabat terdekatnya Quran. Tidak ada kesibukan lain kecuali menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan syafi'an li ashabihi, syafaat daripada Al-Quran. Maka as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa yang kita jalankan dan Quran yang kita baca setiap harinya kelak akan mensyafaati kita, akan menolong kita. Maka dikatakan oleh baginda Nabi sallam, as-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah, kepada seorang hamba nanti di hari kiamat. Bagaimana ceritanya? Maka yaqul as-siyam, siyam ngomong sama Allah. Puasa yang kita jalankan ngadu sama Allah. Ay Rabbi, mana'tuhu asy-syahawat wat-ta'am wasyarab bin nahar. Dia telah tercegah oleh diriku, kata Ramadan. Dia dicegah oleh diriku untuk menuruti syahwatnya, untuk menuruti nafsunya, untuk tidak makan, untuk tidak minum di siang hari. Maka berikan izin kepadaku untuk memberikan pertolongan kepada dia. Fasyafi'ni fih. Lalu Allah memberikan ridha kepada puasa yang kita jalankan. Berikan dia pertolongan. Wal Quran yaqul, begitu juga Qurannya mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu an-nawm bil-lail. Dia tidak tidur di malam hari. Dia tidak bisa terpejam matanya di malam hari. Mana'tuhu an-nawm bil-lail, enggak bisa tidur. Kenapa? Malam tadarus, tarawih baca Quran 1 juz, tarawih baca Quran 2 juz, tarawih baca Quran qiyamul lail 3 juz dan seterusnya. Kemudian atau dia baca misalnya tarawihnya 1/4 juz, tapi setelah itu dia mudarasah Quran wa yatadarusuna fih. Dia tilawah Quran sampai menjelang subuh.
dia rela untuk tidak terpejam matanya, hanya menghabiskan waktunya bersama Al-Quran, maka Al-Quran meminta izin kepada Allah. Ay Rabbi mana'tuhun naum bil-lail fasyafa'ni fi. Bolehkah aku menolong dia? Bolehkah aku mensyafaati dia? Tolonglah dia, kata Allah. Fayashfa'an. Dalam riwayat fayushafa'an. Maka ditolonglah kita oleh puasa, disyafaatilah kita oleh Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita, anak-anak keturunan kita, semua orang-orang kita sayangi, menjadi ahlullahi wa khassatuh, menjadi keluarganya Allah dan yang istimewakan, baik di alam dunia ataupun di akhirah kelak. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Memuliakan orang sebab Al-Quran. Kenapa? Karena hamba tersebut memuliakan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kedudukan hambanya sebab hambanya tidak memuliakan Al-Quran. Maka jadilah orang yang memuliakan Al-Quran dan kita mulia di hadapan Allah dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Dan waktunya, kata Ustaz Taufan, jam 6 selesai. Masih ada sesi lain? Baik. Maka yang terakhir, saya tutup kalimat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan, beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadilah kita sebaik-baik orang. Jadilah kita sebaik-baik hamba. Jadilah kita sebaik-baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memilih Al-Qur'an sebagai sebaik-baik kalimat yang kita ucapkan, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari Al-Qur'an, bertadaburlah dengan Al-Quran, hayatilah Al-Quran, dan ikuti petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan baik di alam dunia dan akhirah. Amin, amin. Allahumma amin. Samihna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.